Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan umat terdahulu dengan nabinya masing-masing itu memiliki perbedaan sekaligus juga memiliki kesamaan. Kesamaannya adalah dari nabi pertama sampai nabi terakhir, tauhid itu tetap sama. Bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang kita beribadah hanya kepadanya. Kalau perbedaan, maka akan kita jumpai di setiap umat, salah satunya adalah ajaran, syariat, dan tata cara pelaksanaannya. Kalau umat terdahulu dengan syariatnya itu dianugerahi usia yang panjang-panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mencapai ribuan tahun. Jika mereka sepenuhnya melakukan ibadah dan ketaatan, maka secara kuantitas akan mengalahkan kita umat Nabi Muhammad SAW yang hanya ditakdirkan hidup antara 60 sampai 70 tahun. Sebagaimana hadis beliau, Rasulullah SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina sittin aw sab'in." Jadi umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yujawizu dzalik. Dan sedikit orang yang melampaui dari umur tersebut. Tapi ternyata Allah memberikan keadilan pada kita umat Nabi Muhammad SAW, yang meskipun kita hanya dianugerahi hidup yang sangat singkat ini, tapi secara kualitas ibadah yang kita kerjakan itu bisa menyamai atau bahkan melebihi ibadahnya umat-umat terdahulu yang dianugerahi umur panjang itu. Karena itu maka salah satu syariat Islam untuk umatnya Rasulullah SAW ini adalah akhaffu amalan wa aktsaruha thawaban. Jadi amalannya ringan tapi ganjarannya sangat besar. Saudara-saudaraku, marilah kita coba pelajari salah satu ibadah yang ringan tapi ganjarannya sangat besar. Sekaligus juga kita barengi dengan muhasabah. Bahwa usia yang singkat ini kalau tidak diisi dengan ibadah dan ketaatan, maka siapapun juga akan merasakan kerugian. Dan ibadah yang coba kita lakukan muhasabahnya adalah sholat. Baik, sholat fardu 5 waktu. Kalau kita sekali sholat selama 5 menit misalnya, maka selama sehari semalam kita cuma menggunakan waktu selama 25 menit dari 24 jam atau 1440 menit. Kalau sehari semalam kita cuma menggunakan waktu 25 menit, maka kalau dalam setahun kita akan menghabiskan 9.125 menit. Hasil 25 menit dikali 365 hari dalam setahun. Nah, 9.125 menit kalau dikonversi menjadi jam, maka sama dengan 152 jam. Dan 152 jam kalau kita jadikan hari, maka setara dengan 6,3 hari. Jadi saudara-saudaraku, dalam setahun kita cuma menggunakan 6,3 hari untuk sholat selama 5 menit sekali itu. Nah, kalau misalnya kita bisa hidup 60 tahun, murni nih 60 tahun, tidak dipotong dengan masa mukallaf atau sebelum balik, maka kita habis menggunakan hari
untuk sholat itu sebanyak 378 hari. Hasil dari 6,3 hari dikali 60 tahun. Di 378 hari itu, kalau dikonversi tahun, menjadi berapa? Jawabannya hanya 1,04 tahun. Masya Allah. Jadi hidup selama 60 tahun itu, kita cuma menghabiskan 1,04 tahun untuk sholat. Atau hitungannya 1 tahun lah. Atau kalau kita mau perinci berdasarkan harinya, misalnya orang yang hidup selama 60 tahun itu sama dengan hidup 21.900 hari. Nah, dikurang waktu yang digunakan untuk sholat sebanyak 378 hari. Sehingga sisanya masih sebanyak 21.522 hari. Jadi 59 tahun itu, atau 21.522 hari itu, pertanyaan kita untuk apa? Memang bisa jadi untuk ibadah yang lain. Tapi bisa jadi juga untuk sesuatu yang tidak berarti apa-apa dan tidak ada nilainya sebagai amal ibadah kita. Inilah muhasabah kita. Sehingga kalau kita menyadari itu, kita cukup malu untuk meminta banyak hal kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita mau mengevaluasi untuk lebih baik menggunakan waktu-waktu kita yang kosong itu. Saudara-saudaraku, tapi seperti yang dijelaskan di awal, bahwa Allah Subhanahu wa taala seperti memberikan keadilannya kepada hambanya yang menjalankan syariat Islam ini. Bahwa ketika mengerjakan ibadah tertentu di tempat atau di waktu tertentu akan meraih keutamaannya yang sangat besar. Misalnya salat di Masjid Nabawi di Madinah. Sabda Rasulullah SAW, "Salatun fi masjidi khairun min alfi salatin fi ma siwahu illal masjidal haram." Jadi salat di masjidku, kata Nabi, lebih baik 1000 kali dari salat yang dilakukan di tempat yang lain kecuali Masjidil Haram. Nah, terkait dengan keterangan itu, maka salah satu penjelasannya begini. 1 kali kita salat, samakan saja misalnya 5 menit, dikali dengan keutamaannya 1000 kali, maka sebanding dengan kita melakukan salat selama 5000 menit. Sekali salat. Nah, kalau 5 kali sehari semalam kita sholat, maka 25 menit dikali 1000 berjumlah 25.000 menit dalam sehari itu. Nah, 25.000 menit itu kalau kita konversi menjadi jam, maka akan berjumlah 416,7 jam. Dan 416,7 jam jika dijadikan hari setara dengan 17,4 hari. Subhanallah. Jadi seharinya kita sholat di sana 5 kali sholat fardu seperti sebanding dengan 17,4 hari yang kita gunakan. Nah, kalau sehari sholat kita sebanding dengan 17,4 hari, maka dalam setahun kita sholat di sini seperti akan menghabiskan 6.351 hari. Hasil dari 17,4 hari dikali hari dalam setahun, yaitu 365 hari. Jika orang hidup usianya 60 tahun dan dia sholat terus di Masjid Nabawi, maka setahunnya yang setara berjumlah 6.351 hari dikali 60 tahun hidupnya, maka jumlahnya adalah 381.060 hari. Dan jumlah itu, 381.060 hari itu setara dengan 1044 tahun. Subhanallah. Itu baru sholat saja yang dilakukan. Tapi kualitas waktu yang digunakan seperti masa hidupnya Nabi Nuh yang sampai 1000-an tahun itu. Bukankah ini keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala pada umat Rasulullah SAW yang menjalankan syariatnya?
Saudara-saudaraku, ada yang lebih fantastis lagi. Jika salat di Masjid Nabawi itu lebih baik dari 1000 kali salat di luar Masjid Nabawi, maka kalau kita melakukan salat di Masjidil Haram Mekah, maka lebih utama dari 100.000 kali salat di luar masjid ini. Sebagaimana sabda beliau, lanjutan hadis yang sebelumnya, wa salatun fil Masjidil Haram afdalu min mi'ati alfi salatin fi ma siwahu. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Salat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali dibanding salat di masjid yang lain. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Majah. Mari kita hitung lagi. Satu kali kita salat masih durasi yang sama, yaitu 5 menit, dikali 100.000 kali. Maka sebanding dengan 500.000 menit sekali salat. Kalau 5 kali dalam sehari semalam, maka 25 dikali 100.000 berjumlah 2.500.000 menit. 2.500.000 menit kalau kita konversi menjadi jam, maka setara dengan 41.667 jam. Dan 41.667 jam itu kalau kita jadikan hari, maka sebanding dengan 1.736 hari. Subhanallah. Jadi salat 5 waktu kita di Masjidil Haram atau sehari semalam di sana itu sebanding dengan 1.736 hari. Kalau di Masjid Nabawi berapa? Hanya 17,4 hari. Sekali lagi, ini sehari salat di sana. Nah sekarang kalau kita hitung salat di sana selama setahun, maka akan menghasilkan 633.640 hari. Hasil dari perhitungan 1.736 hari bandingan dengan harinya itu dikali 365 hari dalam setahunnya. Nah, sekarang kalau kita bayangkan orang yang hidup selama 60 tahun dan dia selalu mengerjakan salat di Masjidil Haram, maka hitung-hitungannya adalah 633.640 hari dikali 60 sama dengan 38.018.400 hari. Jumlah ini kalau kita konversi menjadi tahun, maka setara dengan 104.160 tahun. Subhanallah. Usia siapa coba yang mencapai masa sepanjang itu dan full digunakan hanya untuk sholat itu? Inilah salah satu keutamaan syariat ini yang ringan pekerjaannya, tapi besar sekali faidahnya. Saudara-saudaraku, sebagian orang akan berkata enak sekali yang bisa tinggal di sana. Jawabannya adalah iya. Dan kita nggak bisa membantah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukannya. Tapi bagi kita yang tidak tinggal di sana, kita juga bisa mengupayakan ibadah-ibadah yang tidak kalah kualitasnya sebetulnya. Misalnya, sholat subuh berjamaah di hari Jumat, spesial lagi di dalam bulan suci Ramadan. Maka waktu subuh adalah waktu yang terberat melaksanakan ibadah sholat. Ditambah melakukannya di masjid berjamaah, maka akan mengalahkan jauh bagi yang sholat di rumah meskipun berjamaah juga. Di samping itu misalnya pas dilakukan di hari Jumat sebagai Sayyidul Ayyam dan juga di bulan suci Ramadan sebagai Sayyidus Suhur, maka fadilahnya akan berlipat-lipat. Maka jika di luar Ramadan, sholat subuh berjamaah di hari Jumat jangan sampai terlewat. Meskipun kita mengupayakan di setiap harinya kita melakukan sholat berjamaah. Kedua, setelah melakukan sholat subuh berjamaah, maka bisa kita lanjutkan dengan kegiatan zikir atau ibadah lainnya dan masih tetap di masjid itu sampai terbitnya matahari dan kita tutup dengan sholat 2 rakaat yang sering disebut dengan sholat isyraq atau sholat syuruk. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, "Man shallal ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syamsu
thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tammatin tammatin tammatin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir sampai terbitnya matahari, dan dia lakukan sholat 2 rakaat, maka seperti dia melakukan ibadah haji dan umrah sempurna. Rasul menyebut sampai 3 kali. Nah, ini juga saudara-saudaraku yang bisa kita kerjakan. Maka makna zikir ini, di hadis ini sebetulnya tidak hanya melakukan zikir seperti biasanya orang berzikir, tapi membaca Al-Quran juga zikir, mengisi waktu subuh dengan taklim atau pengajian juga zikir. Dan ketika kita mau melakukan ini, ganjarannya sebanding dengan haji dan umroh yang sempurna. Bukankah ini alternatif bagi kita yang belum bisa menjangkau ibadah itu? Saudara-saudaraku, yang ketiga, mengajarkan ilmu. Karena meski sudah tiada, ilmu yang kita ajari itu dan diamalkan, apalagi diajarkan lagi oleh penerus kita, itu pahalanya akan mengalir terus. Kemudian juga sedekah yang kita keluarkan juga akan mengalir. Tapi sedekah pun akan berbeda kualitas. Dalam bentuk makanan misalnya, akan kalah kualitasnya jika kita belikan Al-Quran, yang pahalanya akan mengalir terus sepanjang Al-Quran itu dibaca. Dan yang paling tinggi kualitas sedekah adalah jenis wakaf berupa tanah dan bangun untuk tempat ibadah, seperti masjid, pesantren, sekolah, dan yang lainnya, yang akan selamanya mengalir sepanjang diberdayakan dan dimanfaatkan. Dan yang tak kalah penting adalah mendidik anak yang soleh, yang sukses, yang bisa mendoakan orang tuanya selalu setelah meninggalnya. Di samping itu juga ada ibadah lain seperti puasa Ramadan misalnya, yang diikuti 6 hari puasa di bulan Syawal. Maka seperti kita melaksanakan puasa selama setahun. Kalau orang melakukan ibadah ini, maka sepanjang tahun ia seperti berpuasa terus-menerus. Kemudian memperbanyak membaca sholawat Nabi. 1 kali sholawat kita akan dibalas 10 kali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga zikir yang dibilang oleh Rasulullah ringan di lisan tapi berat di mizan, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dan masih banyak ibadah lain yang memiliki fadilah yang sangat besar. Intinya, semestinya kita memiliki kemauan untuk mengisi waktu-waktu luang dengan macam-macam ibadah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.